Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, kompetisi bela diri akhirnya dimulai. Pertandingan pertama diawali oleh Tang Jie dan Liang Yuyi, yang mana berakhir dengan kemenangan Tang Jie. Walaupun sampai akhir Yun Xiao masih juga belum terlihat. Entah apakah Yun Xiao akan keluar di part ini atau tidak? Kita akan cari tahu saja di part 28. Nah, setelah Tang Jie dan Liang Yuyi dibawa pergi, pertandingan kedua pun dilanjutkan. Kini Qian Wudi dan Tai Hong naik ke panggung. Di Seng Hua yang biasanya bersemangat, kali ini tampak tak menunjukkan ketertarikan. Dia berkata, "Tak perlu ada taruhan pada ronde ini, tidak ada tantangannya." Semua orang hanya bisa tersenyum kecut. Perkataan dari Di Seng Huang itu sungguh menyepelekan lawan. Tetapi, pernyataan ini juga tidak salah, karena hasil dari pertandingan ini bahkan sangat mudah untuk ditebak. Tai Hong adalah seorang pemuda di tingkat Martial Emperor bintang 7. Kekuatannya sebenarnya tidak sepele, tapi dianggap sepele. Oleh karena itu senyumannya tampak getir. Dia berhadapan dengan Qian Wudi sekarang. Lalu dengan penuh hormat, Tai Hong berkata, "Tuan Muda Qian, saya bersyukur dapat belajar dari Anda hari ini. Mohon untuk memberi petunjuk pada junior ini." Namun Qian Wudi tampak menyilangkan tangannya di depan dada dan menjawab dengan dingin, "Aku tak punya kewajiban untuk mengajari orang yang tak berguna. Menyerahlah, atau kau harus bersiap mati. Aku sama sekali tidak akan menahan diriku." Mendengar itu Tai Hong terperangah, wajahnya seketika pucat. Ia berdiri di atas panggung dan tidak tahu apa yang harus ia perbuat sekarang. Padahal di dalam kamar dagangnya, Tai Hong termasuk salah satu murid kebanggaan. Tapi hari ini, dia benar-benar dipandang rendah. Tentu dia marah, tetapi dia bahkan tidak berani menjawab perkataan Qian Wudi. Akhirnya, pemimpin kamar dagang naga emas angkat bicara. "Tuan Cui, kami mengaku kalah. Pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan." Meskipun perkataan Qian Wudi itu kasar, tetapi memang itulah kenyataannya. Kalau mereka sampai bertarung, maka nasib Tai Hong mungkin jauh lebih buruk daripada Liang Yuyi. Bukan tidak mungkin kalau dia akan lumpuh walau hanya dengan satu pukulan. Menyadari perbedaan kekuatan ini, Cui Bo mengangguk dan berkata dengan hormat, mundur ketika tahu tidak ada peluang untuk menang adalah tanda dari sikap yang bijaksana. Jelas ini jauh lebih baik daripada bertarung tanpa punya harapan untuk menang. Tai Hong sendiri menatap Cui Bo dengan penuh rasa terima kasih. Lalu, Tai Hong membungkuk dan kemudian terbang turun dari plat permata bintang. Kini Cui Bo kembali naik ke atas arena plat permata bintang. Sementara itu, di kamar dagang Tian Yuan, Shao Huang Haolian mulai gelisah. Ia terus-terusan menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Yun masih belum terlihat. Apakah mungkin beliau tidak akan datang hari ini?" Mo Xiaochuan dengan suara berat memarahinya. "Bisakah kau diam? Kalau kau mengeluh sekali lagi, aku akan membungkam mulutmu dengan tanganku." Lagi pula anggota dari Sekte Pedang juga belum terlihat. Apa yang perlu kau khawatirkan? Yun Sang pun tampak menghela nafas. Dia kemudian berdiri. "Biarkan aku yang menjemputnya." "Tidak, Saudara Yun Sang," kata Ding Ling Er yang tampak cemas.
Dingling Er memegang tangan Yun Sang dan tampak menggelengkan kepala sambil memohon. Yang Dingling Er butuhkan saat ini bukanlah kemenangan bagi kamar dagang Tian Yuan, melainkan kepercayaan dari Yun Xiao padanya. Hal ini menurutnya jauh lebih penting daripada semua keuntungan yang ia dapatkan. Melihat keyakinan dari Dingling Er, Yun Sang pun akhirnya menyerah. Baiklah, kita akan menunggunya. Aku pun percaya kalau Tuan Muda Yun pasti akan datang. Akhirnya kini pertarungan dilanjutkan. Namun tidak ada yang menarik, apalagi setelah pertarungan antara Tang Jie dan Liang Yuyi. Meskipun dua kontestan berikutnya mengeluarkan banyak gerakan terbaik mereka, tapi semuanya benar-benar terasa hambar. Dalam waktu singkat, pertandingan keempat telah selesai dan pertandingan kelima akan segera dimulai. Pertandingan kelima akan mempertemukan Chen Feng dari kamar dagang Mando dan Liang Ji dari kamar dagang Azur. Dengan wajah gugup, Liang Ji melangkah ke dalam arena. Telapak tangannya kini sudah basah oleh keringat. Kalau saja Chen Feng tidak datang, maka dia akan otomatis mendapatkan poin kemenangan. Ya, tentu itulah yang ia harapkan. Saat ini, melihat Chen Feng yang tak kunjung datang, Cui Bo bertanya, "Tetua Quan, apakah ada pergantian peserta atau kamar dagang Mando memilih untuk menyerah kali ini?" Laki-laki tua itu tampak gelisah. Dia sudah hampir pasrah. Tetapi tiba-tiba dia merasakan aura yang familiar dan dia berseru dengan penuh semangat. Mereka sudah datang. Semua orang langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tetua Quan. Dan benar saja, di sana cahaya terang meluncur dari langit. Dan di dalamnya terlihat sebuah tandu yang indah bertatakan emas dan dilapisi giok. 4 orang wanita mengelilingi tandu itu, masing-masing tampak menawan dengan pesona yang berbeda. Selain mereka berempat, di sana juga ada Tetua Zhu, salah satu tetua tertinggi dari Sekte Pedang, dan juga beberapa anggota lainnya. Kini, tandu itu meluncur turun dari langit dengan kekuatan yang agung. "Maafkan atas keterlambatan kami," kata Tetua Zhu dengan ekspresi dingin dan angkuh. Kemunculan mereka yang begitu mencolok langsung menempatkan mereka sebagai musuh dari Serikat Pedagang. Aku samar-samar ingat pernah bertemu dengan Tetua Zhu sekitar 20 tahun lalu. Tak pernah kusangka bahwa kita akan bertemu lagi di sini. Bahkan aku pun tak menyangka kalau Tetua Zhu akan meminang kamar dagang Mando. Kata-kata Cui Bo itu terdengar santai, namun penuh dengan sarkastik. Hal itu langsung memicu tawa dari para penonton. Sementara itu, wajah Tetua Zhu seketika tampak merah padam. Rasa malu bercampur dengan amarah menjadi satu. Tapi memang, aksi dari kamar dagang Mando kali ini membuat banyak orang dari Serikat Pedagang merasa jijik. Dan kamar dagang Mando kini juga menjadi sasaran kritik. Kini tatapan Tetua Zhu menjadi tajam. Dia mendengus. Di dunia ini yang kuat hanya akan bekerja sama dengan yang kuat, dan yang lemah akan semakin tersingkir. Dunia ini adalah milik mereka yang kuat. Memangnya apa yang lucu dari hal itu? Ucapan Tetua Zhu mengandung hawa membunuh yang membuat semua orang yang sebelumnya tertawa langsung diam seketika. Tak seorang pun dari mereka berani tertawa lagi. Cui Bo lalu dengan tenang berkata, "Memang tidak ada yang lucu, tetapi ada beberapa batasan yang seharusnya tidak pernah dilewati.
Hal itulah yang sebenarnya membuat semua orang tertawa. Mendengar itu, Tetua Zhu tak menanggapi. Dia enggan berdebat lebih jauh. Lalu, Tetua Zhu mendengus. Terlalu banyak bicara. Ayo mulai saja pertandingan ini. Ya, Tetua Zhu memang benar. Tuan Muda Chen Feng, silahkan untuk memasuki arena, kata Cui Po. Semua orang kini tampak memperhatikan Tandu yang datang bersama dengan Tetua Zhu. Mereka semua ingin melihat bagaimana rupa dari Chen Feng, sosok yang disebut sebagai jenius dari Sekte Pedang. Tapi sebelum tirai Tandu itu terbuka, terdengar suara, Aku menyerah. Liang Ji memecahkan perhatian semua orang. Dia kini tampak gemetar ketakutan dan memilih untuk menyerah. Melihat sikap Liang Ji, semua orang mengutuk. Bahkan Chen Feng pun belum menunjukkan wajahnya, tetapi Liang Ji sudah ketakutan dan menyerah. Lalu kemudian sebuah suara laki-laki terdengar. Sampah, kau cuma buang-buang waktuku. Kalau memang kau tak berniat bertarung, lebih baik kau mundur sejak awal. Tetua Zhu, ayo kembali. Tidak ada yang patut ditonton dari tempat sampah ini. Mendengar itu, wajah semua orang berubah menjadi masam. Kata-kata dari Chen Feng benar-benar menjadi penghinaan untuk Serikat Pedagang. Tuan Muda memang terlalu tampan untuk bersaing di tempat ini. Bahkan lawannya saja langsung menyerah sebelum melihat wajahnya. Menyedihkan, kata Chun King, salah satu pelayan Chen Feng, yang mana dia tampak tertawa merendahkan. Menyerah sebenarnya bukanlah hal yang besar, karena memang sejak awal hasilnya sudah bisa ditebak. Apalagi semua orang tentu tahu prestis dari Chen Feng itu sendiri. Tapi sekarang alun-alun berubah menjadi hening total. Hati semua orang terasa berat dan terbakar oleh karena penghinaan. Wajah Cui Po pun tampak pucat. Sebagai tuan rumah pertandingan ini, dia juga merasakan penghinaan terhadap Serikat Pedagang. Tapi meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, mau tak mau, Cui Po harus melanjutkan pertandingan ini dan mengabaikan perkataan Chen Feng. Baiklah, selanjutnya, Liyun Xiao dari kamar dagang Tian Yuan akan melawan anggota dari kamar dagang Penyuroh. Xiao Jiming, kontestan dari kompetisi teknik, juga ada di sana. Dia berdiri di samping Tandu dan berkata, Tetua Zhu, Liyun Xiao itulah orang yang telah melukaiku. Oh, Tetua Zhu tampak mengerutkan kening. Dia bisa melukaimu di dalam ruang spiritual. Mungkin dia memakai sedikit tipu muslihat. Tapi meski begitu kekuatannya juga tak bisa dianggap remeh. Aku ingin melihat sosok Liyun Xiao ini. Mendengar perkataan Tetua Zhu, Chen Feng mendengus. Buat apa melihat lalat di antara tumpukan sampah? Lebih baik kita pergi, Tetua Zhu. Lagi pula, bocah ini kalah karena dia lemah. Sungguh menyedihkan. Mengadu pada Tetua Zhu dan mencari-cari alasan. Bukankah setiap hari kau selalu membual soal betapa kuatnya dirimu di dalam sekte? Bagaimana bisa kau kalah dari seorang murid dari Serikat Pedagang? Kau benar-benar merusak reputasi dari Sekte Pedang. Xiao Jiming yang mendengar perkataan Chen Feng gemetar menahan amarahnya. Chen Feng, kau benar-benar keterlaluan. Tunggu saja, sampai kau diajar Li Feiyu. Akan kulihat apakah kau masih bisa bersikap sok keras seperti sekarang. Xia Su tertawa setelah mendengar perkataan dari Xiao Jingming. Saudara Jingming benar-benar marah. Sungguh terlihat menyedihkan. Mendengar itu, tentu Xiao Jingming semakin marah. Dasar lacur kampung, lebih baik kau diam.
Chen Feng, kalau kau benar-benar hebat, mana mungkin kau ditampar oleh orang tak dikenal hingga wajahmu babak belur seperti kepala babi. Mendengar itu, tandu berguncang keras. Keempat pelayan Chen Feng pun serentak menggenggam senjata dan hendak menghajar Xiao Jingming. Semua orang yang mendengar perbincangan ini pun ikut tertegun. Mereka tak percaya kalau ada orang yang berani menghajar Chen Feng, sang jenius dari Sekte Pedang. Melihat kekacauan yang semakin besar, Tetua Zhu segera maju dengan wajah yang tampak masam. Sudah cukup, kita akan kembali sekarang. Kemudian anggota Sekte Pedang mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Ding Ling'er menghela nafas panjang. Dia tampak sedih karena Yun Xiao masih belum juga datang. Jujur, dia merasa hidupnya sudah berakhir. Dia kehilangan kepercayaan dari Yun Xiao dan itu benar-benar membuat hatinya hancur. Tapi kemudian terdengar suara. "Maafkan keterlambatanku. Seharusnya aku bisa datang lebih cepat." Suara itu terdengar familiar dan seketika memecahkan perhatian semua orang. Pemilik suara itu kini berdiri di tengah arena. Dengan santai dia berkata, "Sepertinya ini adalah giliranku untuk bertarung." Tuan Muda Yun! Seluruh anggota kamar dagang Tian Yuan tersentak dan melompat dari kursi mereka. Wajah mereka kini benar-benar tampak berbinar. Melihat sosok Li Yun Xiao, air mata Ding Ling'er mengalir deras membasahi pipinya. Yun Sang pun tersenyum. Dia menggenggam erat tangan Ding Ling'er. "Sudah kukatakan, kita harus percaya padanya." "Sialan, itu dia!" Sebelum lawan Yun Xiao naik ke panggung. Rupanya, rombongan Chen Feng belum pergi jauh dan ketika melihat Yun Xiao datang, teriakan menggelegar memecah langit dari dalam tandu. Kemudian sosok putih melesat bagai anak panah dan menukik lurus ke arah Yun Xiao. "Chen Feng, apa yang kau lakukan?" Tetua Zhu tersentak. Tubuhnya langsung mengejar Chen Feng. Chun King berdiri kaku. Jarinya gemetar menunjuk sosok Li Yun Xiao yang ada di tengah arena. Dia. Suaranya tersendat dan wajahnya pucat ketakutan. Xiasu berteriak dengan suara lebih keras. Dialah yang memukuli Tuan Muda sampai tulang rusuknya retak dan menamparnya 20 kali sampai wajahnya bengkak. Apa? Bukan hanya anggota Sekte Pedang yang terkejut, tetapi seluruh anggota Serikat Pedagang yang hadir di sana tercengang. Di kejauhan, ekspresi Sui Luoyan berubah drastis. Dia tampak syok, kebingungan, putus asa, dan cemburu. Kemarahannya pun tampak membara. Xiao Jingming terdiam membeku. Mulutnya sedikit terbuka. Yun Xiao, dia bukan hanya mengalahkanku, tetapi juga sudah mengalahkan Chen Feng. Bagaimana mungkin ada seorang pemuda yang menguasai alkimia dan bela diri sekaligus di level seperti itu? Anggota Serikat Pedagang yang sempat kaget, kini semua memandang Yun Xiao dengan cara yang baru. Sementara Su dan He tiba-tiba merasa luka di tubuhnya kini sudah tidak sakit lagi. Ternyata orang ini berani menghajar putra dari Sekte Pedang. Dibandingkan dengan itu, nasibku bahkan terhitung jauh lebih baik. Jadi kau rupanya adalah Li Yun Xiao. Sialan, hari ini kau akan mati di tanganku. Chen Feng mengaum bagai singa yang terluka. Pedangnya menyambar turun membawa petir yang mengiris langit. Semua orang merasakan getaran dahsyat di dada mereka. Inikah kekuatan sebenarnya dari putra Sekte Pedang? Yun Xiao sendiri tampak mengerutkan kening. Dia melompat dan mendarat di atas patung batu di sudut panggung.
pedang dari Chen Feng menghantam arena, yang mana itu langsung memancing mekanisme pertahanan dari arena. Cahaya pelangi 5 warna berkilauan dengan indah dan menyerap seluruh energi serangan itu. Chen Feng tak peduli. Pedang ular ungunya kini berputar, menyambar-nyambar seperti ular yang berbisa. Yun Xiao sendiri tampak menghela nafas. Tuan Cuipo, apakah lawanku ini sedang kesurupan? Cuipo yang sejak tadi diam, dia terkejut dan segera mengambil tindakan. Tangannya menepuk dengan keras. Berhenti! Gelombang Ki Martial Sovereign menekan aura pedang Chen Feng hingga akhirnya padam. Kekuatan tak kasat mata kini membelit tubuh Chen Feng hingga dia tak bisa bergerak. Cuipo, beraninya kau menyerang tuan mudaku, seru Tetua Zhu dengan penuh amarah. Cuipo lalu menatap Tetua Zhu dengan tatapan dingin. Lucu sekali. Sebagai tuan rumah, aku punya hak untuk menghentikan siapapun yang berani mengganggu turnamen ini. Atau, apakah kau berpikir aku tak berani bertindak di depan Sekte Pedang? Wajah Tetua Zhu mengkerut. Kau benar-benar ingin menjadikan Sekte Pedang sebagai musuh abadi dari menara 10.000 harta karun. Kau benar-benar tidak bijaksana. Mendengar itu, Yun Xiao dengan tenang berkata, musuh abadi? Tetua Zhu, tampaknya Anda berlebihan. Serikat Pedagang memiliki cabang di seluruh penjuru benua. Bahkan wilayah suci sekalipun tak pernah berani menyatakan permusuhan secara terbuka. Apa kau yakin kau bisa memikul tanggung jawab untuk memicu perang antara Sekte Pedang dan Serikat Pedagang? Mendengar itu, Tetua Zhu tercekat. Jika dia benar-benar memicu perang besar, maka Chen Duantian pasti akan menjadikan dia sebagai tumbal untuk perdamaian. Meskipun kekuatan dari 7 besar di bawah wilayah suci terlihat rukun, tetapi konflik kecil terus terjadi selama ratusan tahun dalam keseimbangan yang sangat rapuh. Kalau sampai Serikat Pedagang yang terkenal ganas ikut campur, maka posisi Sekte Pedang akan benar-benar terjepit. Ucapan Yun Xiao bagaikan tamparan bagi para pedagang. Melihat Tetua Zhu yang tak berkutik, mereka kini tampak penuh dengan percaya diri. Inilah alasan kenapa Serikat Pedagang didirikan. Persatuan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi dunia luar. Dengan solidaritas inilah, mereka bisa bersaing di panggung dunia dan ditakuti bahkan oleh wilayah suci. Tanpa persatuan, bahkan menara 10.000 harta karun pun dapat dihancurkan oleh Sekte Pedang dalam semalam. Tetapi, selama mereka bersatu, maka hal itu mustahil untuk dilakukan. Semua orang yang hadir kini merasa darah mereka berdesir. Pertunjukan kekuatan Chen Feng justru membuat Sekte Pedang malu sendiri. Para anggota Kamar Dagang Mando pun terpana. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kebanggaan sebagai anggota dari Serikat Pedagang. Bahkan mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk mencari sekutu asing. Sementara itu di kejauhan, Sui Luoyan menatap kosong ke arah sosok Li Yun Xiao yang ada di bawah. Kukunya tanpa sadar menancap ke dalam telapak tangannya sendiri. Tetua Zhu, jika kau berani mengambil keputusan, maka aku pun siap menantang Sekte Pedang secara resmi hari ini, kata Cuipo, yang mana saat ini dia tampak memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Seketika, wajah Tetua Zhu menjadi gelap. Cuipo, kau salah paham. Sebagai tuan rumah, bukankah seharusnya kau yang lebih bijak?
Tapi Cuibo menyanggah. Aku menegakkan aturan. Tuan mudamu yang melanggar aturan, dan aku sudah memberi muka padanya dengan tidak membunuhnya. Kalau kau tak ingin insiden ini lebih buruk, lebih baik kau membawa tuan mudamu pergi. Cuibo mengayunkan tangannya dan langsung Chen Feng terlempar keluar dari arena. Tetua Zhu segera menangkapnya. Dia marah, tapi dia tak punya tempat untuk protes di sini. Pada akhirnya, Tetua Zhu pun pergi ke arah area kamar dagang Mando. Sementara rombongan Sui Luoyan pada akhirnya terpaksa untuk turun lagi, lalu bergabung dengan anggota kamar dagang Mando yang lain. Sementara itu saat ini, Xiao Jiming tertawa. Chen Feng, kalau kau memang tak sanggup mengalahkan dia, lebih baik kau diam. Bukankah sudah banyak air liurmu yang kau jilat sendiri? Mendengar itu wajah Chen Feng memerah. Bajingan, kututup mulutmu. Tapi Tetua Zhu yang tampak geram segera berkata, cukup kalian berdua. Kalau kalian terus bicara, aku akan menendang kalian pergi dari sini. Sementara itu, Yun Xiao perlahan turun dari patung batu, dan kini dia mendarat di arena. Baiklah, pertarungan ke-6, mari kita mulai, seru Cuibo. Kemudian, seorang pemuda berbaju brokat menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya menyerah. Saya tak mau mempermalukan diri lebih dari ini. Pengakuannya wajar, tetapi ini jauh lebih elegan daripada sikap Liang Ji sebelumnya. Setidaknya pemuda ini menyerah setelah melihat sosok Li Yun Xiao. Cuibo pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu pertandingan ke-6 telah selesai. Kita lanjutkan ke pertandingan ke-7. Li Feiyu melawan Jiang Qiu. Kini Yun Xiao kembali ke area kamar dagang Tian Yuan di bawah tatapan mata ratusan orang. Dingling Er tampak gemetar. Dia gugup. Tuan muda Yun. Yun Xiao kini tersenyum. Dia berkata, terlalu banyak makna di dalam kata Tuan muda Yun yang kau ucapkan hari ini. Tapi, maafkan aku atas kesalahpahaman kemarin. Tubuh Dingling Er bergetar hebat. Tidak apa-apa. Terima kasih Tuan muda Yun. Dingling Er tampak gembira dengan air mata yang mengalir di pipinya. Yun Xiao lalu berbisik. Aku sudah menemukan akar masalah Yuanbo. Matanya lalu menyapu Cuibo, Suan Yuntang, Ren Guangjun, dan Di Seng Hua secara bergantian. Yuanbo tahu bahwa aku tidak cukup kuat, tetapi dia tetap meminta bantuanku. Jelas, ia sudah tidak punya tempat di menara 10.000 harta karun. Jadi, pasti ada pengkhianat di antara keempat orang itu. Yun Sang lalu berkata, tapi meski begitu, mereka semua sangat kuat. Dengan kekuatan kita sekarang, mustahil untuk melawan mereka. Yun Xiao pun mengangguk. Tenang saja, aku akan berhati-hati. Aku tidak akan gegabah seperti sebelumnya. Mendengar itu semua orang tampak lega. Dan di tengah perasaan nyaman semua orang, kini pupil mata Mo Xiao Chuan tampak mengecil. Dari semua orang, hanya dia yang menyadari bahwa level kultivasi Yun Xiao kini telah naik dari Martial Emperor bintang 6 menjadi bintang 7. Hanya dalam semalam dia telah naik tingkat. Jadi bisa dibayangkan betapa kerasnya latihan yang telah ia jalani. Tenggorokan Mo Xiao Chuan terasa kering. Ia menelan ludah dalam diam. Ia memendam semua kenyataan ini di dalam hatinya. Namun tinjunya terkepal erat. Dia merasa bahwa dia juga harus menjadi lebih kuat. Setelah itu, singkat cerita,
semua pertandingan di babak pertama telah berakhir dengan cepat. Sistem poin menentukan siapa yang unggul. Dan saat pengundian babak kedua dimulai, wajah Ding Ling Er tampak pucat. Bola hijau di tangannya kini menunjukkan nomor 1. Sementara Chen Feng tampak mendengus dingin karena saat ini kamar dagang Mando mendapatkan nomor 2. Yang artinya Chen Feng tak bisa berhadapan dengan Yun Xiao sekarang. Sialan, kodok itu lolos lagi. Andai aku bisa, aku pasti akan menghajar wajahnya sampai menjadi bubur. Dia hanya menggunakan kekuasaan ayahnya untuk mencapai titik ini. Tapi meski begitu, dia sangat sombong, bahkan membawa 4 orang wanita bersamanya. Kata Shao Huang Haolian, yang sebenarnya tampak cemburu dengan orang yang dibawa oleh Chen Feng. Tetapi mendengar umpatan dari Shao Huang Haolian, Tetua Zhu pun marah. Kurang ajar, kau harus menjaga mulutmu. Tetua Cui, apa kau tidak mau memberi dia hukuman? Namun, mendengar itu Yun Xiao lalu mencibir duluan. Bagaimana bisa kau membicarakan hukuman di sini? Memangnya kau ini siapa? Ini adalah urusan internal Serikat Pedagang. Apapun yang terjadi di sini, kau tidak punya hak untuk bicara. Apakah kau juga adalah menantu dari kamar dagang Mando? Mendengar itu, Tetua Zhu mengeram. Dasar bocah kurang ajar. Kau pikir aku tak berani menyentuhmu? Tapi Cui Bo lalu berkata dengan suara dingin. Apa yang Li Yun Xiao katakan benar. Chen Feng memang menantu dari kamar dagang Mando. Xiao Jingming juga bagian dari peserta ini. Tetapi kau, Tetua Zhu, dengan statusmu, kau tak punya hak untuk mendisiplinkan anggota kami. Mendengar itu, Tetua Zhu tercekat. Sebagai pihak luar, ia memang tak punya hak untuk ikut campur. Dia hanya bisa menelan pil pahit. Baik, Li Yun Xiao, nanti kita akan bicara. Tetua Zhu kembali ke kursi kamar dagang Mando. Aura membunuhnya terasa sangat tajam. Sementara, para anggota Serikat Pedagang kagum pada Yun Xiao. Bisa dikatakan Yun Xiao adalah satu-satunya orang yang berani menantang Sekte Pedang. Yun Xiao sendiri masih belum selesai. Dia berkata, anjing yang menggigit takkan menggonggong. Semakin keras gonggongannya, semakin dia tak berguna. Boom! Tetua Zhu menghantam kursi yang ada di dekatnya, sampai beberapa anggota dari kamar dagang Mando terpelanting. Kini ia sudah berada di ujung kesabarannya. Tapi Yun Xiao tak gentar sedikit pun. Dan Li Feiyu, dia tampak menelangkupkan tangan dan berkata, sikap Tuan Muda Yun sungguh memukau. Mohon keringanan kalau nanti kita kebetulan bertanding. Mendengar itu, Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, Saudara Li tidak perlu khawatir. Tetapi Saudara Li juga harus ingat bahwa kamu masih berhutang padaku. Kapan kamu akan melunasinya? Mendengar itu, Li Feiyu langsung berkeringat dingin dan berkata, tentu, soal itu saya akan segera menemui Tuan Muda Yun. Buru-buru Li Feiyu memalingkan wajahnya. Dia takut dimintai lebih oleh Li Yun Xiao. Sekarang, pandangan Yun Xiao beralih ke arah tirai air, yang mana di sana lawannya adalah Xiang Zi dari kamar dagang Thunderwind. Yun Xiao pun melangkah ke dalam arena, dan Shao Huang Haolian berseru, Tuan Muda Yun, kalahkan dia dengan 1 pukulan. Tak lama setelah itu, Xiang Zi dari kamar dagang Thunderwind juga ikut masuk ke dalam arena. Sikapnya tak kalah angkuh dari Yun Xiao. Melihat kedua sosok itu, Li Feiyu tiba-tiba berkata, menurut kalian, siapakah yang akan menang?
Ren Guangjun tersenyum masam dan dia berkata, "Apakah pertanyaan itu masih perlu ditanyakan? Tentu saja Li Yunxiao akan menang. Dari semua orang, hanya dirimulah yang bisa melawannya." Mendengar itu, Li Feiyu tampak menghela nafas. Dia melihat layar taruhan yang hampir sepihak saat ini. Meski begitu, Xiangxi sendiri juga sangat misterius. Kedalamannya sungguh sulit untuk ditebak. Xuan Yuntang pun berkata, "Aku juga merasa kalau dia itu aneh. Tetapi pemenangnya sudah ditetapkan. Li Yunxiao yang akan menjadi juara." Mungkin kalau pertandingan ini dilakukan sebelum Xuan Yuntang tahu bahwa Li Yunxiao adalah Gu Feiyang, dia pasti tidak akan seyakin ini pada Yunxiao. Tetapi begitu dia tahu bahwa Li Yunxiao aslinya adalah Gu Feiyang, dan meski saat ini kultivasinya baru ranah martial Emperor bintang 7, tapi Xuan Yuntang yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan menang. Selama musuhnya tidak berada di ranah martial Sovereign, Yunxiao tak akan kalah. Kini suasana di dalam panggung menjadi tegang. Sementara Yunxiao sendiri merasakan keanehan pada lawannya. Dia lalu berkata, "Tampaknya kau menyembunyikan kartu drove-mu." Yunxiao bertanya, dan hal itu membuat para penonton geleng-geleng kepala. Dan Xiangxi, dia menjawabnya tanpa ragu. "Ya, dan kupikir aku tak perlu menggunakannya di dalam kompetisi ini. Tetapi karena kau istimewa, rasa-rasanya aku harus menggunakannya, walau hanya 1 atau 2. Tapi sebelum dimulai, aku ingin tahu, apa kau benar-benar tak mendapatkan apapun dari menara seni surgawi?" Mendengar itu Yunxiao tersenyum. "Oh, apa kamu begitu yakin kalau aku mendapatkan sesuatu di sana? Tampaknya kamu memiliki pemahaman tentang menara itu." "Sebelum aku menjawab, bolehkah aku tahu apa yang seharusnya aku dapatkan di sana?" Mendengar itu Xiangxi mendengus. "Cih, kurasa tak ada yang perlu dibicarakan lagi, dan aku tak perlu menjawab pertanyaanmu, dan kamu juga tak perlu menjawab pertanyaanku. Akan kuhajar kau sampai kau menjatuhkan benda itu, dan dengan begitu aku akan mengambilnya darimu." Li Yunxiao kini tampak tersenyum. "Kalau memang begitu, tunjukkan saja kemampuanmu." Yunxiao kini bersiap, sementara Xiangxi langsung menyerangnya. Level kultivasi Xiangxi melonjak dari ranah martial Sovereign bintang 1 menjadi bintang 3. Di luar, Mu Xiaochuan tampak mengerutkan kening. Lonjakan kekuatan yang besar. Mungkinkah ini akan menjadi batasnya? Tapi Shao Huang Haolian berkata, "Tidak perlu khawatir. Selama orang itu tidak mencapai ranah martial Sovereign, tidak ada satupun yang bisa mengancam Tuan Muda Yun." Seperti kata Shao Huang Haolian, di panggung Yunxiao juga tampak tenang. Lalu mereka mulai bertukar pukulan. Ratusan pukulan beradu dalam sekejap. Kekuatan mereka memicu lapisan pertahanan kedua dari plat permata bintang. Pertarungan jarak dekat ini murni mengandalkan teknik dan tanpa tipu daya. Li Feiyu yang melihat semua ini lalu bertanya, "Tetua Xuan, bagaimana Yunxiao bisa melawan ahli di ranah martial supreme meskipun dia masih berada di ranah martial Emperor bintang 7. Xuan Yuntang tak melepaskan pandangannya dari Yunxiao. Dia terus menganalisis dan berkata, "Itu karena teknik bela diri serta gerakan tubuh yang Yunxiao miliki berada di tingkatan yang sangat mendalam. Sampai-sampai dia bisa memaksimalkan seluruh kemampuan tubuhnya." Cui Bo menambahkan, "Gerakan Yunxiao mungkin terlihat begitu sederhana, tetapi setiap gerakan yang ia miliki
mengandung aliran kekuatan aturan yang sangat sempurna. Karena itu wajar kalau dia bisa bertarung dengan ahli yang peringkat kekuatannya lebih tinggi daripada dia sendiri. Mendengar itu, Li Feiyu nyaris tersentak. Apa? Bukankah kekuatan aturan hanya bisa dikuasai oleh seorang ahli di ranah martial Sovereign? Cui Bo tersenyum masam. Dia berkata, itu memang benar. Identitas Yun Xiao juga terlalu misterius. Tak ada lagi yang mengejutkan darinya. Tetua Xuan sepertinya tahu sesuatu. Jadi, apakah Tetua Xuan mau menceritakan sesuatu tentang anak ini pada kami? Cui Bo kini tampak memandang Xuan Yuntang. Selain itu, hampir semua orang dari Menara 10.000 Harta Karun yang mendengar perbincangan ini juga memandang Xuan Yuntang di saat yang sama. Tapi sayang, Xuan Yuntang tak bereaksi. Dia memilih untuk tetap bungkam. Sementara itu, di atas arena, meski pertarungan Yun Xiao dan Xiangxi terlihat begitu sengit, namun keduanya masih terlihat santai. Jelas sekali bahwa mereka berdua belum mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Meski begitu, kini lapisan pertahanan kedua terus aktif untuk menahan dampak dari pertarungan mereka. Li Yun Xiao, kau memang berbakat. Tetapi sampai kapan kau akan bermain-main? Lebih baik tunjukkan saja kekuatan sejatimu. Xiangxi tiba-tiba menarik telapak tangannya ke belakang, mengumpulkan energi keemasan yang berputar bagai roda dari segala penjuru. Cahaya itu kini terkonsentrasi di telapak tangannya, memancarkan aura yang begitu mencekam. Sementara itu, Yun Xiao sendiri tampak tenang dan berkata, "Kalau memang itu maumu, aku akan mengeluarkannya walau hanya sedikit." Setelah itu, tangan Yun Xiao bergerak dengan cepat dan membentuk segel yang rumit. Meskipun para penonton tak bisa merasakan langsung kekuatan mereka, tetapi kini cahaya pertahanan di panggung membuktikan intensitas pertarungan yang luar biasa. Seketika, panggung itu diselimuti oleh cahaya keemasan menyilaukan yang hampir menyamarkan kedua sosok di tengah arena. Telapak emas samudra. Xiangxi menghempaskan telapak tangannya ke bawah, dan cahaya keemasan mekar bagai bunga raksasa. Gemuruh menggelegar, seolah langit dan bumi akan terbalik. Kini langit pun mendadak menjadi gelap. Di saat yang sama, segel Yun Xiao meledak bersamaan, menyedot energi dari 4 penjuru mata angin. Kegelapan menjadi semakin pekat. Udara terasa berat seolah pertanda badai akan segera datang. Segel langit dan bumi. Boom! Tabrakan kedua serangan itu mengguncang seluruh arena, dan lapisan pelindung 5 warna bergetar hebat. Seluruh energi memenuhi langit dengan awan warna-warni. Kegelapan pun tersapu dan langit kembali menjadi cerah. Kedua petarung kini terlempar ke belakang. Nafas mereka tersengal, tetapi sorot mata mereka justru terlihat berapi-api. Imbang? Para penonton tampak gugup. Pertarungan masih terlihat seimbang saat ini. Tetua Zhu terlihat menyeringai. Dia sengaja mengendalikan kekuatannya agar dia tampak seimbang. Untuk bisa mengontrol energi sampai sedetail ini, wajar saja kalau Yun Xiao bisa mengalahkan Chen Feng. Mendengar itu wajah Chen Feng tampak penuh dengan kebencian. Tapi Chun King tampak bingung. Kalau dia memang sebegitu kuatnya, kenapa dia tidak langsung mengalahkan lawannya? Tetua Zhu menggelengkan kepala. Saat ini mereka hanya saling menguji kemampuan lawannya. Yun Xiao sengaja tidak mau menunjukkan kartu asnya. Kekuatan sekaligus kecerdikannya sungguh menjadi sebuah ancaman besar bagi sekte pedang di masa depan.
Mendengar itu, Sui Luoyan tampak masam. Sebagai salah satu dari 7 kekuatan besar, apakah Sekte Pedang bahkan tak sanggup menghadapi Liyun Xiao? Kalau memang pada akhirnya Chen Feng kalah lagi dan Liyun Xiao yang menjadi juara, maka perjanjian di antara kita akan benar-benar batal. Mendengar itu, Xiao Jiming tersentak. Hatinya terasa berbunga. Kalau pernikahan ini sungguh batal, maka dia mungkin masih punya kesempatan untuk mendekati Sui Luoyan. Jadi Xiao Jiming sengaja memanas-manasi. Lihat saja, Chen Feng pasti kalah lagi. Siap-siap, lihat wajahnya yang babak belur. Mendengar itu Chen Feng mengeram. Andai tetua Zhu tidak ada di sana, pasti Chen Feng sudah menghajar Xiao Jingming. Tetua Zhu sendiri kini tampak sinis. Dia berkata, "Tak usah khawatir Nona Sui. Sebelum kami berangkat, kedua sekte sudah sepakat. Apapun hasil duel hari ini, kamu akan menikahi Tuan Muda Chen Feng. Urusan kamar dagang Mando bukan lagi urusanmu. Persiapkan saja dirimu untuk menjadi pengantin yang baik." Apa? Wajah Sui Luoyan tampak masam. Dan Xiao Jingming pun kesal. Dia berseru, "Kapan keputusan ini dibuat? Aku bahkan tak mendengarnya." Mendengar itu, tetua Zhu kian kesal pada Xiao Jingming. Dia sudah lama curiga pada niat tersembunyi Xiao Jingming pada Sui Luoyan. Namun sekarang Sui Luoyan yang kesal. "Pernikahanku bukanlah urusanmu, tetua Zhu. Aku hanya akan menikahi laki-laki yang kuat. Kalau memang Chen Feng tidak bisa mengalahkan Liyun Xiao, lebih baik aku menikahi Liyun Xiao." Kurang ajar. Lacur, jaga mulutmu. Chun King langsung menampar wajah Sui Luoyan setelah Sui Luoyan selesai bicara. Melihat itu Xiao Jiming marah. Dia berseru, "Beraninya kau memukul Nona Sui!" Xiao Jiming melambaikan tangannya dan hendak memukul Chun King. Tetapi Chen Feng menangkap pergelangan tangan Xiao Jiming. "Lepaskan!" Xiao Jiming mengeram. Chen Feng melepaskan tangan Xiao Jiming dengan dorongan keras. Dia berkata, "Dengarlah, Sui Luoyan. Kau bukanlah apa-apa bagiku. Nanti Chun, Xia, Xiu, dan Dong akan menjadi kakak iparmu. Mereka yang akan mendidikmu dengan ketat." Setelah mengatakan itu, keempat pelayan Chen Feng tampak tersenyum sinis. Sementara Sui Luoyan, dia tampak mengusap pipinya yang memerah karena ditampar tadi. Dia tampak tidak gentar. Sui Luoyan berkata, "Kau bisa mengatakan itu setelah kau menang. Aku muak melihat laki-laki yang hanya bisa menggonggong seperti anjing. Kalau kau memang tak bisa mengalahkannya, aku tidak akan pernah menjadi istrimu." Mendengar itu wajah Chen Feng berkedut. Ia lalu memalingkan muka dan kembali fokus pada pertarungan Yun Xiao. Di panggung, kini Xiangxi tampak serius. Dia berkata, "Tak kusangka kau sengaja menahan kekuatanmu. Kalau begitu, mari lihat seberapa lama kau bisa bertahan seperti ini." Sebilah tombak panjang muncul di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Senjata peringkat 9, wajah Yun Xiao tampak berkerut. Dengan munculnya senjata ini, jelas itu membuktikan bahwa Xiangxi pasti punya latar belakang yang luar biasa. Lalu dengan penuh rasa bangga, Xiangxi berkata, "Inilah tombak Dewa Luo Huo. Kini kau akan melihat kekuatanku yang sebenarnya." Segera bola cahaya meledak dari tubuh Xiangxi. Energi itu mengalir ke dalam tombak, dan getarannya begitu kuat sampai lapisan pertahanan ketiga dari arena itu pun terpicu secara otomatis. Para penonton terkejut.
Meski tak bisa merasakan aura di balik pelindung, tetapi aktivasi lapisan ketiga membuktikan kekuatan senjata ini yang tentunya sangat dahsyat. Yun Xiao tentu tak akan tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang bintang dingin langit utara. Auranya segera menyebar ke segala arah. Kali ini, ia tak memberikan kesempatan pada lawan begitu saja. Yun Xiao lah yang langsung bergerak. Setiap ayunan pedangnya melahirkan bunga teratai indah yang mematikan. Melihat itu para penonton berdecak kagum. Keanggunan Yun Xiao, bak dewa pedang yang sedang menari di atas latar. Xiangxi mendengus. Tombaknya bergetar dan menghujami bunga teratai satu persatu. Benturan demi benturan menyebarkan cahaya hijau menyala-nyala. Xiangxi kini tampak menekan Yun Xiao dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Hal ini membuat aura pedang Yun Xiao kian menyusut. Tapi tiba-tiba Yun Xiao melepaskan pedangnya, lalu menepuk gagangnya dengan telapak tangan. Pedang itu melesat ke atas ke arah Xiangxi. Bersamaan dengan pedang kedua yang kini sudah muncul di tangan Yun Xiao. Yun Xiao melukis pola di udara sebelum melesat ke arah Xiangxi. Melihat itu Xiangxi buru-buru menarik tombaknya dan mencoba menangkis. Pedang pertama terpental, tapi Yun Xiao kini sudah memegangnya lagi. Saat Xiangxi sibuk menahan serangan pertama, Yun Xiao kini sudah ada di depannya, menyilangkan kedua pedangnya dan mengayunkannya dengan kekuatan yang dahsyat. Energi yang begitu menakutkan menutupi seluruh arena. Xiangxi pun meraung. Tombak dewa Luo Huo kini berputar dengan cepat. Bayangan raksasa muncul di belakangnya. Sosok laki-laki perkasa memegang tombak ilusi. Saat Xiangxi menyerang, bayangan itu pun mengikutinya. Tombak berubah menjadi kilat petir dan menerjang serangan Yun Xiao. Boom! Tabrakan dahsyat terjadi. Entah siapa yang menang. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian, dan see you again in the next video. Bye.